dari kelas 5B. Di sini saya akan membuat monolog yaitu tentang kemerdekaan karya Putri Wijaya. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS teater yang dosen pengampunya itu Bapak Madin Sumadiningrat. Seorang juragan perkutut yang sudah sangat tua ingin memberi hadiah kepada burungnya. Ia mendekati sangkar peliharaannya itu, lalu berkata, "Burung perkututku yang sangat setia, setiap hari kau sudah memperdengarkan suaramu yang sangat merdu, sehingga hari-hariku yang buruk menjadi indah. Bertahun-tahun kau mengubah dunia yang busuk ini menjadi nyaman, sehingga kegembiraanku tak pernah hilang. Hidup menjadi menyenangkan. Semangatku untuk melawan nasib sangat berkorban, sehingga usiaku panjang, jiwaku penuh, dan kesehatanku tak pernah mundur. Untuk segala jiwa-jiwamu itu, hari ini kuberikan kamu sebuah hadiah yang sangat istimewa, yaitu kemerdekaan." Juragan itu membuka pintu sangkar burung perkututnya, lalu menunjukkan ke udara. "Lihatlah langit biru, kesanalah matamu harus memandang. Itulah kemerdekaan yang dicita-citakan oleh setiap orang. Itulah yang sudah dinyanyikan oleh para pemimpin yang berteriak-teriak di atas podium. Itulah yang sudah diserukan dengan yel-yel yang dahsyat di sepanjang jalan oleh para mahasiswa di dalam demo. Itulah yang tertulis dalam lirik-lirik lagu para penyanyi rock yang memuja kebebasan. Kesanalah kamu harus pergi sekarang. Ayo, kepakan sayapmu burungku, terbanglah ke udara. Nikmati kebebasan yang kini sudah menjadi milikmu. Melayanglah tinggi ke udara. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, seperti yang pernah dikoar-koarkan oleh pemimpin besar revolusi, yaitu Bung Karno." Burung perkututku di dalam sangkar itu terkejut. Matanya melotot. Ia mundur mendengar suara majikannya, seakan-akan ia tidak percaya. "Hahaha, kenapa kamu bingung? Tidak percaya kemerdekaan itu sekarang menjadi milikmu? Kemerdekaan adalah hak setiap orang. Itu karena Tuhan yang sudah dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sudah terlepas karena kamu tidak awas sekarang sudah menjadi milikmu kembali. Jangan ragu-ragu, ambil dan terbang sebelum awan-awan datang dan merebut biru langit yang menakjubkan itu. Ayo terbang." Tapi sebaliknya dari terbang, perkutut itu mundur lagi sehingga ekornya menyentuh jeruji sangkar. Badannya gemetar, beberapa helai bulunya berjatuhan. "Astaga, kamu kenapa? Sakit?" tanya juragan itu, kecewa. "Kenapa kamu ketakutan? Harusnya kamu berteriak gembira karena bahagia. Kemerdekaan yang sudah diperjuangkan dengan nyawa dan darah oleh setiap bangsa di seluruh dunia, kini aku hadiahkan kepadamu dengan percuma. Revolusi dikobarkan selama puluhan tahun dan mengalirkan sungai darah yang memilukan Ibu Pertiwi, karena putra-putra bangsa yang masih belia sudah terkapar tidak bernyawa. Tetapi bangsa yang ingin bebas dari penjajahan terus saja berjuang sampai kemerdekaan itu menjadi kenyataan. Banyak yang sampai sekarang masih bertempur, bersimbah darah karena perjuangan mereka gagal. Kenapa kamu yang aku berikan kemerdekaan dengan cuma-cuma menolak? Ayo, jangan bodoh, kepakan sayapmu. Terbang
sebelum aku berubah pikiran. Burung dalam sangkar itu bertambah ketakutan. Ia sampai terkencing-kencing, tak mampu menahan tikaman emosinya. Teriak orang tua itu mulai tak sabar. Dasar binatang, tidak mengerti arti kebaikan. Ayo terbang, nikmati kemerdekaanmu yang aku hadiahkan. Terbang sekarang sebelum mubazir. Tiba-tiba burung perkutut itu berbicara. Di dalam cerita ini, burung memang bisa bicara, seperti di zaman Nabi Sulaiman. Tuan, jangan berikan kemerdekaan itu kepada saya. Jangan, Tuan, saya takut. Takut? Kenapa takut? Sebab kalau saya keluar sekarang, dalam waktu tidak lebih dari 3 hari, saya akan mati, Tuan. Bukan mati, tapi kamu merdeka. Itu dia. Tuan, setiap hari Tuan memberikan saya makan dan minum. Kalau saya harus keluar sekarang, saya tidak tahu bagaimana caranya mencari makan dan minum sendiri. Tak sampai 3 hari saya akan mati, Tuan. Jangan berikan saya kemerdekaan. Saya tidak mau mati. Edan, dasar binatang, otakmu hanya segede upil. Umpat orang tua itu, kemerdekaan itu bukan akhir dari kehidupan. Kemerdekaan adalah langkah pertama untuk menuju kebebasan, dan kebebasan akan mengantarkan kamu kepada dunia luas yang kamu pilih. Langit biru itu akan mengantarkan kamu ke surga. Kamu tidak perlu mati untuk pergi ke surga. Kamu hanya perlu bentangkan sayapmu dan terbang. Ayo terbang, sekarang mumpung langit terang benderang. Juragan tua itu membuka pintu sangkar burungnya lebih lebar. Terbang. Tidak, Tuan. Jangan, biarkan saya tinggal di dalam sangkar saja. Kenapa? Sebab kalau saya keluar sekarang, meong garong yang setiap hari sudah menunggu-nunggu kesempatan ini akan menerkam saya. Dia akan menyergap saya dengan cakarnya. Dalam waktu 1 hari, saya tidak lagi akan bisa melihat langit biru, karena saya sudah berkubur di dalam perut kucing. Saya mohon, Tuan, jangan. Lebih baik hidup di dalam sangkar daripada koit sia-sia di dalam perut kucing. Kemerdekaan itu tidak mengikat, tapi justru membuat kamu bebas tanpa batas untuk melakukan apa saja yang ingin kamu tuntaskan. Orang tua itu tercengang, darah tingginya meluap, mukanya mendadak merah karena hadiahnya ditolak. Hadiah yang tidak ada taranya ini kamu tolak? Aku tersinggung. Pemberian yang diberikan dengan tulus ini kamu hinakan. Ayo. Jadi, kalap kebodohan itu sudah menggerak di batok kepalamu. Hanya kekerasan yang dapat memaksa orang-orang tolol untuk melihat realita. Kalau kamu menolak merdeka itu, menghina kebaikanku. Kalau kamu tidak mau merdeka, hidup hanya jiwa yang mati yang tidak mengerti arti kemerdekaan. Dengan gelapan, juragan tua itu mengambil sampul lalu mengangkatnya. Keluar. Kalau kamu tidak mau keluar, aku akan paksa kamu keluar. Ayo terbang. Orang tua itu memukul sangkar itu dengan sapu. Keluar, ayo keluar. Burung perkutut itu ketakutan. Ia terberak-berak karena panik. Ayo keluar. Tiba-tiba perut itu mengepakkan sayapnya, lalu terbang. Tetapi dia tidak terbang keluar dari sangkar. Ia terbang memburukkan kepalanya ke sangkar, lalu jatuh dan tidak bergerak lagi. Tekuk.